Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya neraka digambarkan dengan panas api yang menyala-nyala. Namun ada pula neraka yang menyimpan hawa dingin, dingin yang bisa menyiksa dan membinasakan hingga membuat kulit terkelupas. Neraka dingin ini dijuluki dengan neraka Zamharir. Diriwayatkan dari Ka'ab, ia berkata, sesungguhnya di neraka terdapat dingin yaitu Zamharir, dingin yang amat beku. Yang ini bisa membuat kulit-kulit terkelupas hingga mereka yang berada di neraka meminta pertolongan pada panasnya neraka. Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan air yang sangat dingin. Qiyas An-Naba ayat 24-25. Dijelaskan dalam tafsir, mereka tidak merasakan kecuali minuman yang sangat panas dan nanah yang keluar dari penghuni neraka. Di ayat lain dalam surah Shad ayat 57, inilah azab neraka, biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, ghozak. Ghozak ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai nanah. Dan sebagian ulama yang lain menafsirkan bahwa ghozak adalah air yang busuk yang sangat dingin. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menggabungkan dua makna ini. Maka ghozak adalah air yang busuk yang luar biasa dingin tak tertahankan, yang berasal dari nanah dan keringat penghuni neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, neraka mengadu kepada Robnya. Ia berkata, Robku, sebagian dariku menghancurkan sebagian yang lainnya. Allah berfirman kepada neraka, jika demikian, maka engkau dapat bernafas dua kali, satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Maka itulah panas yang paling panas dan dingin yang paling dingin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gambaran siksaan Zamharir yang sangat dingin ini dijelaskan dalam riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan kitab-kitab hadis lainnya. Panasnya musim panas berasal dari nafas neraka yang panas dan dinginnya musim dingin dari nafas neraka Zamharir. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu berada di bawah pintu lainnya. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan dari mereka, yaitu dari para pengikut iblis, untuk golongan tertentu sesuai dengan tingkatan ulah buruknya. Allah berfirman, hati mereka dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Qiyas Al-Hijr ayat 43-44. Dan juga di ayat lain, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Qiyas Az-Zumar ayat 71. Mengutip riwayat Al-Qasim dari Al-Husain, dari Al-Hajj, dari Ibnu Juraij, Imam Al-Tabari dalam tafsirnya merinci ke-7 pintu neraka tersebut, yakni Jahannam, Laza, Hutomah, Sa'ir, Sakor, Jahim, dan Hawiyah. Abu Jahal sendiri dimasukkan melalui pintu Jahim. Para ulama sepakat tentang ke-7 nama pintu ini. Namun mereka berbeda pendapat mengenai urutan tingkatannya. Dan mereka kembali sepakat bahwa tingkatan atau pintu paling atas adalah Jahanam, sedangkan tingkat paling bawah adalah Hawiyah, sebagaimana yang telah diinformasikan dalam Al-Quran. Pertama, neraka Jahanam. Menurut Yahya Ibnu Salam, selain sebagai nama umum untuk nama-nama neraka, nama Jahanam juga merupakan nama tingkatan pertama. Diterangkan oleh mayoritas ulama tafsir, Jahanam adalah tingkatan teratas neraka. Dijelaskan oleh Al-Qurtubi, berdasarkan riwayat-riwayat ini, makna Jahanam dalam ayat
dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang kafir. Qiyas Al-Isra ayat 8. Menunjukkan makna neraka secara umum, bukan neraka jahanam sebagai tingkatan pertama, sebab tingkatan ini tidak dihuni oleh orang-orang kafir. Kedua, neraka laza. Menurut Mujahid dalam tafsirnya, kata laza sendiri berarti menyala-nyala. Syekh Al-Samarqandi menafsirkan maksud kata narantalaza dalam ayat tersebut adalah neraka sangat memberatkan para penghuninya, begitu marah kepada mereka dan menakut-nakuti mereka dengan ringkikan panjangnya. Adapun orang-orang yang akan memasukinya menurut Al-Samarqandi adalah mereka yang celaka di penghujung hayatnya karena mendustakan tauhid dan berpaling dari keimanan, berpaling dari ketaatan kepada Allah dan menghadap untuk menaati syaitan. Ketiga, neraka Hutomah. Muqatil Ibnu Sulaiman menafsirkan Al-Humazah adalah pelaku namimah atau orang yang suka mengadu domba dan memakan daging bangkai orang lain karena umpatan-umpatannya. Sedangkan Al-Humazah adalah orang yang suka menjuluki orang lain dengan julukan yang tidak disukainya. Berdasarkan ayat di atas, calon penghuni neraka ini adalah orang-orang yang suka mengumpat atau ghibah, orang yang suka mengadu domba atau namimah, dan orang yang terperdaya dengan harta kekayaannya. Mereka mengira bahwa harta akan membuat diri mereka kekal di dunia. Padahal sejatinya harta dan kekayaan adalah perhiasan dunia, kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah Ta'ala. Keempat, neraka Sa'ir. Dalam Al-Quran, makna Sa'ir itu sendiri adalah menyala-nyala. Digambarkan dalam surah Al-Mulk, neraka ini merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Tatkala dilemparkan ke dalam neraka ini, para penghuninya akan mendengarkan suara yang mengerikan. Hampir saja neraka itu terpecah lantaran kemarahannya. Setiap kali para penghuninya dilemparkan, para penjaga neraka itu bertanya, "Apakah belum pernah datang kepadamu seorang pemberi peringatan?" Mereka menjawab, "Benar ada, namun kami mendustakannya." Akhirnya terucaplah penyesalan mereka. Sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka Sa'ir yang menyala-nyala ini. Kelima, neraka Jahim. Diinformasikan oleh Al-Quran bahwa neraka ini akan dihuni oleh orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Neraka ini dijanjikan untuk orang-orang yang sesat. Allah Ta'ala berfirman, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Qiyas Asy-Syu'ara ayat 91. Maksud orang-orang sesat di sana adalah orang-orang kafir dari kalangan Bani Adam yang tersesat dari jalan petunjuk, sehingga mereka menyembah selain Allah seperti berhala yang kelak tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. Pantaslah menurut Al-Tabari, Abu Jahal termasuk penghuni neraka ini. Lebih jelasnya lagi, para pendusta calon penghuni neraka ini dijelaskan dalam surat Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala berfirman, "Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan kepada ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu." Sekali lagi, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka Jahim. Qiyas Al-Mutaffifin ayat 10-16. Keenam, neraka Sakor. Di antara calon penghuni neraka ini adalah orang-orang yang tidak sholat. Saya ulangi, di antara calon penghuni neraka ini adalah orang-orang yang tidak sholat, tidak menyantuni orang miskin, dan orang yang suka membicarakan yang batil, serta orang yang mendustakan hari pembalasan. Allah Ta'ala berfirman, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor?" Mereka menjawab,
kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Qiyas Mudatsir ayat 42-46. Ketujuh, neraka Hawiyah. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa neraka ini merupakan tingkatan neraka yang paling bawah. Disebutkan pula bahwa orang-orang munafik akan menjadi calon penghuni neraka ini. Dalam surah An-Nisa ayat 145, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Orang munafik sendiri adalah orang-orang yang ikrar beriman, beramal seperti orang-orang yang beriman, namun hatinya adalah hati orang-orang yang kufur. Selesainya dari sholat kusuf, sholat gerhana, Rasulullah SAW bersabda, menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika sholat. Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu waktu ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya menjelaskan bahwa kufur dalam hal ini bukanlah kufur yang menjadikan manusia keluar dari Islam. Akan tetapi yang dimaksud kufur kepada suami adalah mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh suami dan meninggalkan kebaikannya yang telah dilakukan sehingga menjadikan istri tersebut tidak taat. Adapun wanita solehah yang taat pada suami dan rajin melakukan ibadah ketaatan tentu akan dibalas dengan pahala melimpah. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Kesimpulan yang bisa diambil diantaranya, pertama, sesungguhnya di neraka terdapat dingin, yaitu zamharir, dingin yang amat beku, yang membuat kulit-kulit terlepas hingga mereka yang berada di situ meminta pertolongan pada panasnya neraka. Yang kedua, terdapat 7 pintu neraka, yaitu Jahannam, Laza, Hutomah, Sa'ir, Jahim, Sakor, dan Hawiyah. Dalam banyak riwayat bahwa neraka Hawiyah adalah merupakan tingkatan neraka yang paling bawah. Yang ketiga, mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Sekali lagi, mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Karena apa? Karena mereka kufur atau tidak taat kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.